Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bolot. Kita akan membahas matematika dengan sangat mudah dengan penjelasannya. Kita langsung masuk ke dalam materi. Materi hari ini adalah tentang faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Jadi, apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor itu adalah sebuah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan itu sampai habis. Jadi, gampangnya adalah faktor itu adalah bilangan pembagi. Ini mudahnya ya, bilangan pembagi. Jadi sebuah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan yang dapat membagi suatu bilangan itu sampai habis. Itu namanya faktor. Kalau faktor prima itu adalah bilangan pembagi yang merupakan anggota bilangan prima. Jadi bedanya faktor dan faktor prima adalah faktor itu adalah semua bilangan yang dapat membagi sebuah bilangan sampai habis, itu dinamakan faktor. Kalau faktor prima itu adalah bilangan pembagi. Jadi bilangan pembagi yang merupakan anggota dari bilangan prima. Paham ya sampai sini ya? Nanti saya kasih contoh. Kalau faktorisasi prima adalah suatu bilangan yang merupakan anggota bilangan prima yang bisa membagi bilangan itu ya menjadi dalam bentuk perkalian. Jadi suatu bilangan prima, suatu bilangan prima yang dapat membagi sehingga membentuk perkalian. Jadi faktorisasi prima itu adalah suatu bilangan prima yang dapat membagi suatu bilangan sehingga membentuk perkalian. Kita langsung kasih contoh. Contoh. Faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 itu berapa? Langsung kita kerjakan. Jadi 10 ditulis. Nah, 10 ini kan dia bilangan pembagi kan. Jadi faktor itu adalah bilangan pembagi. Jadi bilangan pembagi yang bisa membagi angka 10 adalah bilangan berapa? Dimulai dari 1. 1. Berarti 10 bagi 1 hasilnya 10. Terus diurutkan. 10 bagi 2 bisa enggak? Oh, bisa. 10 bagi 2 hasilnya 5. Paham sampai sini ya? 10 dibagi 3 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Langsung lanjut. 10 dibagi 4 enggak bisa. 10 dibagi 5 bisa. 2. Terus 10 dibagi 6 enggak bisa. Dibagi 7 enggak bisa. Dibagi 8 enggak bisa. Dibagi 9 enggak bisa. Berarti terakhir 10 dibagi 10 adalah 1. Jadi faktor dari 10 adalah ini. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ini adalah faktor. Jadi sebuah bilangan yang dapat membagi sebuah bilangan ya, itu sampai habis. Itu bilangan apa aja? Yaitu bilangan ini. Faktor dari 10 adalah bilangan 1, 2, 5, dan 10. Sekarang kita masuk ke faktor prima. Ini tak hapus ya. Faktor sudah ada sini aja lah. Faktor prima dari bilangan 10. Nah, soalnya sama, tapi yang membedakan ini hanya faktor, ini faktor prima. Faktor prima dari bilangan 10 itu berapa? Kita cari dulu faktornya. Faktornya kan sudah ketemu ini. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, di sini ada kata prima. Nah, kita masuk ke sini. Faktor prima adalah bilangan pembagi yang merupakan anggota bilangan prima. Nah, dari hasil faktor 10 ini tadi yang merupakan anggota bilangan prima itu yang mana? Yaitu 2 dan 5. Jadi faktor prima dari bilangan 10 adalah 2 dan 5. Sampai sini paham ya?
Apa teman-teman belum paham tentang bilangan prima? Tak jelaskan lagi ya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri, kecuali angka 1. Jadi angka 1 ini bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima dari berapa aja? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, terus 17, 19, 23, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Contoh 7. 7 itu hanya bisa dibagi 1, hasilnya kan 7. Dan 7 hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Itu sendiri berapa? 7. Berarti 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kalau hanya bisa dibagi 2 gini aja, dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, ini disebut bilangan prima. Kenapa kok 8 bukan bilangan prima? Nah, kenapa kok 8 itu bukan bilangan prima? Karena 8 itu bisa dibagi 1, 8 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 4, dan 8 bisa dibagi 8. Berarti ini bukan bilangan prima, karena dia bisa dibagi bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Dilihat dulu, kalau perlu ditulis atau dicatat. Sudah ya, saya hapus. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari bilangan 10. Ini bisa kita pakai cara dengan pohon faktor. Ini Cak Bolot kasih contoh dengan pohon faktor. Jadi dari 10 kita bagi. Jadi suatu bilangan prima yang dapat membagi faktorisasi prima adalah suatu bilangan prima yang dapat membagi bilangan sehingga membentuk perkalian. Membagi bilangan ini ya, ditambah bilangan sehingga membentuk perkalian. Jadi kita kerjakan dengan pohon faktor. Faktorisasi prima dari bilangan 10 adalah, nah ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima tadi apa aja? Ayo, siapa yang bisa jawab bilangan prima tadi apa aja? Betul, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bagi dulu dengan angka yang terkecil. Kalau bisa dibagi kita tulis. Bagi 2 bisa enggak? Bisa, hasilnya adalah 5. Habis itu kita bagi lagi dengan angka 2, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, kita masuk ke angka 3. Kalau angka 3 enggak bisa, kita masuk ke angka 1. Jadi faktorisasi prima dari 10 adalah jawabannya ini 2 dikali 5. Jadi suatu bilangan prima yang dapat membagi bilangan sehingga membentuk perkalian. Ya, jadi ini kan membentuk perkalian kan. Jadi bilangan prima yang bisa membagi angka 10 ini sehingga membentuk suatu perkalian. Contoh lagi Cak Bolot. Contoh bilangan prima faktorisasi prima dari bilangan misalkan 50. 50 kita kerjakan dengan cara pohon faktor. Kita tulis dulu 50 dengan pohon faktor, kita bagi dengan 2, ini kan. Jadi hasilnya 25. 25 bisa dibagi 2 enggak bisa. Dibagi 3 enggak bisa. Jadi pembaginya harus bilangan prima ya. Dibagi 5 bisa, hasilnya 5. Terus 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 50 adalah jawabannya ini.
2 dikali 5 dikali 5, atau 2 dikali 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2. Gampang kan? Ada cara lain lagi, yaitu dengan cara sengkedan. Boleh, boleh. Yang penting jawabannya ketemu. Faktorisasi prima dari bilangan 50 ini dengan cara sengkedan, yaitu dari angka 50 seret kita bagi 2, hasilnya adalah 25. Dibagi 5 hasilnya 5, dibagi 5 hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 5 dikali 5, atau 2 dikali 5 pangkat 2. Wah, gimana? Sangat mudah. Cak Bolot ini menjelaskan dengan bahasanya yang mudah, sangat dipahami ya. Jadi bahasa yang enggak bahasa terlalu baku ya. Jadi ini bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Apabila video ini bermanfaat, silahkan komen, share, dan like ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mohon dukungannya agar channel ini berkembang. Dukungan teman-teman menambah semangat Cak Bolot membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.